Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haris Widodo di program Jalan Teh. Nah, sekarang Haris berada di salah satu dermaga di Kota Palembang, tepatnya di Dermaga Lawang Kidul. Di sebelah kanan Haris sudah ada masjid yang sangat bersejarah di Kota Palembang. Mau tahu seperti apa? Kita ulik sejarahnya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Ya, Haris Pak, ini iya kita mau pengen tahu sejarah dari Masjid Lawang Kidul ini Pak. Boleh Pak? Boleh, mari kita jalan ke sini. Iya, boleh. Oh, iya. Menara, Ini tempat apa ini Pak? menara dulunya digunakan oleh pendiri masjid ini, Heeh, yaitu Kiai Marogan, heeh, sekarang dikenal dengan Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud. heeh. Ini digunakan untuk azan Oh, di azan. tempat yang tinggi, dari mihrab yang di bawah tempat imam, Hmm. lalu bercampur dengan di sini untuk memanggil, menyerukan azan untuk masyarakat yang ada Sekitar. di sekitar Iya, ini. iya. Katanya dulu memang enggak pakai ini ya Pak. Iya, Apa jadi namanya, tanpa pakai pakai mikrofon. suara. Ah. Bunyinya Allahu Akbar gitu kan. Oh, berarti orang-orang apa ada yang azan datang ke sini naik ke atas Iya. langsung ini Pak ya? Langsung Menyerukan azan, Pak, ya? Iya. Oh, nah Jadi seperti itu guys dibawa oleh sejarahnya. angin lah itu. Suara tadi. Oh, sangat merdu sekali ya Pak ya. Iya. Langsung banyak jamaah Nah, Kidul. suasananya Iya. hening, masih hutan-hutan semua. Orang-orang pun tidak jadi sekali azan itu tidak seperti sekarang. Selfie bisa ada yang buka macam-macam kan, ya nggak begitu harus pakai pengeras yang itu. Kalau dulu dengan suara dari sini saja sudah terdengar semua. Datang mereka dari mana-mana. Ada yang pakai perahu dari sana. Mm-mm. Dan bangunannya memang seperti ini kah Pak bentuknya Bangunannya atau masih seperti beda? ini. Dulu? Dari dulu sampai sekarang seperti inilah. Cuman ini karena dimakan usia, jadi ada beberapa material yang harus kita ganti seperti ini. Seng ini kan baru, Oke. kayu-kayu yang lapuk. Iya, oke. Kalau kita sudah di menara ini kita coba langsung ke dalam boleh Pak? Oke, silakan. Ya. Nah, Pak, tadi kan kita sudah ke menara, ngeliat-ngeliat menara dari atas dan juga sedikit bertanya tentang sejarahnya gitu. Nah, Pak, kalau sejarah di Masjid Lawang Kidul ini, Pak, boleh diceritakan, Pak? Ya. Jadi Masjid Lawang Kidul ini merupakan termasuk 5 besar masjid tertua di Kota Palembang. Iya. Jadi masjid tertua yang ketiga setelah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin dan Masjid Marogan sendiri. Marogan. Jadi di Kota Palembang ini pada zaman dahulu itu, di zaman Belanda tepatnya, itu di Palembang ini tidak ada masjid sama sekali. Satu-satunya masjid pada saat itu ya Masjid Agung pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Kesultanan, Pak ya. Ya, Jaya Wirakrama. Lalu itu di seberang Ulu. Kemudian di seberang Ilir itu tidak ada sama sekali masjid. Makanya Datuk Kiai Marogan, yaitu Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud tadi, dia mendirikan masjid di seberang Ulu. Nah, itulah Masjid Marogan karena posisi masjid itu terletak antara Sungai Musi dan Sungai Ogan, jadi bermuara di situ. Kita disebut, makanya Pak Kiainya pun disebut dengan Kiai Marogan. Nah, Iya. itu pembangunan masjid itu 150 tahun itu setelah Masjid Agung didirikanlah Masjid Muara Ogan. Satu-satunya masjid di seberang Ulu. Kemudian 10 tahun kemudian dibangunlah Masjid di dulu namanya di Kelurahan Lima Ilir, sekarang jadi Kelurahan Lawang Kidul. Lawang Kidul. Dibangunlah Masjid Lawang Lawang Kidul. Kidul ini 10 tahun setelah Masjid Marogan. Jadi tepatnya umur Masjid Lawang Kidul ini sekarang sudah masuk ke 126 tahun. Wow, Ya, lama sekali Pak ya. 126 tahun. Ya terus Pak juga jamaah yang sholat di sini sendiri gimana Pak? Ya, jamaah yang di sini
Perkembangannya setiap dulu itu berarti Masjid Agung dan Masjid Lawang Kidul itu dua masjid yang ada di Kota Palembang ini jaraknya agak berdekatan ya. Nah, tapi pada zaman dahulu itu kan tidak ada ojek, tidak ada gokar dan posisi hutan, jadi masih jauh gitu kan, harus berjalan kaki dan bersepeda menempuhnya. Iya. Makanya ini unik. Masjid Lawang Kidul ini satu-satunya masjid yang pernah dipermasalahkan mengenai sholat Jumatnya. Kenapa itu, Pak? Nah, karena sudah ada Masjid Agung. Oh. Makanya pernah dilarang untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Lawang Kidul ini. Oh. Jadi ini menjadi satu polemik di Kota Palembang, bahkan masalah ini sampai diangkat ke mancanegara pada saat itu. Dan pendiri masjid sempat dia meninggal itu dan dilanjutkan oleh putra sulung beliau yang bernama Mas Agus Haji Abu Mansur. Nah, beliaulah pada tahun 1914 itu baru diperbolehkan kembali setelah adanya perundingan, permusyawaratan sampai ke para kiai yang di Arab Saudi ya, di Padang, para ulama, sehingga diperbolehkan ya, melaksanakan sholat Jumat di sini. Gitu. Berarti di sini dulu sempat vakum atau tidak digunakan ya, Pak ya? Sebab sempat dilarang. Sempat dilarang ya, tidak, karena sudah ada Masjid Agung. Oh, jadi polemiknya seperti itu, sehingga dapat persetujuan langsung dari orang-orang di Arab sana. Hikmahnya dengan adanya itu Masjid Lawang Kidul jadi terkenal di mancanegara. Semua tahu gitu kan. Semuanya itu pasti ada hikmahnya di balik sesuatu yang Allah kehendaki dengan wasilah seperti itu, maka masjid ini menjadi dikenal ya. Berarti ada juga ini, Pak, turis-turis juga yang datang ke sini, Pak? Iya. Turis mancanegara. Turis mancanegara ini baru pulang tadi yang dari India. Mereka ada 8 orang dan secara rutin mereka itu jamaah tabligh ya. Ini di lantai 2 yang kita berdiri ini itu memang kita sediakan khusus untuk para jamaah yang baik dari domestik maupun yang dari mancanegara. Mereka nginap sini paling sedikit 3 hari, 1 minggu, kadang 10 hari. Ada tempat penginapannya juga? Ada. Memang disediakan ya, Pak ya? Disediakan. Dari Arab Saudi, dari Pakistan. Banyak, Pak ya? Dari India terakhir kemarin. Nah, Pak, tadi sudah diceritain ada beberapa turis yang datang ke sini mengunjungi Masjid Lawang Kidul. Nah, di kegiatan bulan Ramadan ini, Pak, apa saja yang dilakukan atau aktivitas di Masjid Lawang Kidul? Ya, alhamdulillah, pertama kita selama Ramadan ini menyediakan takjil berbuka puasa untuk para jamaah maupun para musafir yang kebetulan singgah ataupun yang datang ke Kota Palembang ini. Jadi kita menyediakan takjil untuk berbuka puasa maupun sahur bagi yang beriktikaf di dalam masjid. Itu selama bulan Ramadan. Selama bulan puasa ya. Kemudian kita malam-malam harinya mengadakan taraweh yang alhamdulillah pada tahun ini diimami oleh Imam Guru Hafiz dari Rumah Tahfiz Syifa Al-Mu'minin, yaitu Habib Umar Al-Munawar. Beliau mengimami sholat taraweh ini 1 juz 1 malam. Insya Allah kita 1 bulan itu khatam 30 juz. Sama seperti kayak Masjid Agung selenggarakan ya? Masjid Agung ya. Ditargetkan. Iya. Kemudian juga alhamdulillah juga pada tahun ini kita menampilkan sebagai kader ada hafiz-hafiz muda yang mereka baru kelas 3 SMA tapi sudah jadi hafiz 30 juz dan beliau kita percaya untuk juga mengimami di Masjid Lawang Kidul ini. Nah itu guys, jadi nggak hanya dari para ulama juga, Pak ya, ternyata yang menjadi imam itu para hafiz muda. Hafiz muda. Iya. Milenial. Kemudian kita setelah sholat tarawih dan witir, kita melakukan tadarus Al-Quran. Jadi untuk bapak-bapaknya setelah tadarus Al-Quran kita setelah sholat witir tarawih kita tadarus Al-Quran. Untuk ibu-ibunya setelah subuh. Kemudian ada taklim khusus Ramadan ini, kita ada majelis taklim setiap hari setelah zuhur. Setelah ba'da zuhur kita ada taklim untuk menambah ilmu agama para tamu-tamu maupun para jamaah yang singgah di masjid kita ini. Hari Jumat
Hari Jumat kita tambah lagi taklimnya. Tambah lagi, Biasanya Pak, ya? cuma sebelum Jumat saja, kita tambah lagi khusus Ramadan, ditambah dengan setelah Jumat. Oke. Itu kegiatan khusus kegiatan Ramadan. di bulan Ramadan. Nah, itu dia guys. Tadi sudah disebutin sama Pak Fauzi, itu kegiatan di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya kita berpuasa, di sini juga menyediakan takjil, terus juga pengajian juga ya Pak ya. Terus juga ada majelis taklim di setiap harinya, bahkan ditambah di hari Jumat tuh Pak. Nah, itu dia guys, penjelasan dari Bapak Fauzi mengenai seluruh sejarah di Masjid Lawang Kidul Kota Palembang. Oke, kita akhiri jalan peh kita hari ini. Saya Haris Widodo pamit undur diri, and jangan lupa like, comment, and subscribe. And so always stay positive. Dan yang paling penting, jangan lupa sholat. Ingat ya.